Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur-struktur yang ada pada artikel. Selamat menyaksikan. Apa itu artikel? Jadi, artikel adalah suatu karya tulis lengkap sesuai dengan struktur yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan dipublikasikan di jurnal. Ciri-ciri artikel antara lain, karya tulis yang dibuat secara singkat, jelas dan padat. Kemudian isi pada sebuah artikel merupakan sebuah fakta. Karya tulis yang bersifat informatif dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat berisikan sebuah opini, akan tetapi tetap berdasar dan memiliki sumber data yang valid. Penulisan sebuah artikel menggunakan bahasa yang baku dan resmi, ditulis secara sistematis sehingga para pembaca dapat lebih memahami isinya. Oke, bagian dari struktur artikel antara lain judul, kemudian nama pengarang, kemudian abstrak, kata kunci, pendahuluan, kemudian ada metode, ada hasil dan pembahasan, kemudian simpulan dan saran, ucapan terima kasih, dan yang terakhir daftar pustaka. Untuk yang pertama, judul. Judul merupakan jiwa, semangat, esensi, inti, dan citra keseluruhan isi sebuah karya ilmiah. Judul seringkali dijadikan sumber ilham pembaca dan bagian artikel yang paling banyak dibaca orang. Kemudian, penulisan judul harus hati-hati karena sangat menentukan nasib suatu karya ilmiah selanjutnya. Apakah karya tadi akan ditelaah dan diacu serta dimanfaatkan atau sebaliknya? Selanjutnya, yang kedua ada nama pengarang. Nama pengarang harus tanpa gelar akademik, jabatan, dan pangkat. Kemudian, alamat pos lengkap lembaga tempat kegiatan, penelitian, sebagai pemegang hak kepemilikan atau tulisan. Kemudian perlu diperhatikan bahwa nama penulis harus bertanggung jawab. Kemudian bagi mahasiswa, nama perguruan tinggi juga harus ditampilkan dan jangan menyingkat nama agar memudahkan untuk orang lain mencari referensi. Selanjutnya yang ketiga ada abstrak. Abstrak adalah penyajian singkat keseluruhan artikel dan merupakan bagian artikel kedua yang paling banyak dibaca orang sesudah judul. Idealnya, abstrak harus memuat masalah pokok atau tujuan penelitian. Kemudian pendekatan atau metode yang akan dipakai untuk memecahkannya. Menyuguhkan temuan penting serta simpulan yang dicapai. Kemudian, hal yang harus dihindari dalam menyusun abstrak yaitu kalimat-kalimat yang sudah terbaca dari judul atau berbau pendahuluan artikel. Kemudian, informasi latar belakang penelitian yang berkepanjangan. Pengacuan pada pustaka, singkatan atau istilah yang membingungkan pembaca, dan terdapat ilustrasi, tabel, atau perujukan padanya. Selanjutnya ada kata kunci. Kata kunci merupakan sepilihan kata-kata bermakna dari sebuah dokumen yang dapat dipakai untuk mengindeks kandungan isinya. Kata kunci tidak selalu berupa kata tunggal. Kata kunci bukan kata biasa, tetapi biasanya istilah. Kemudian urutkan kata kunci berdasarkan abjad.
Kata kunci sengaja disajikan untuk membantu pembaca yang mencari artikel terkait dengan permasalahan yang dihadapinya. Untuk itu, orang hanya perlu memasukkan kata kunci pada mesin pencari di internet. Selanjutnya bagian yang kelima yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan ini menguraikan apa saja yang menjadi permasalahan sehubungan dengan penelitian, sekaligus menyajikan parameter yang digunakan. Hal yang perlu diperhatikan antara lain, pendahuluan hendaknya dimulai dengan kalimat pemaparan langsung terhadap pokok atau topik yang akan dibahas. Kalimat-kalimat awal seharusnya merupakan hasil pemikiran sendiri, bukan kutipan. Penyajiannya harus runut secara kronologis dan sistematis, artinya kaitan logika antara alinea pertama dan berikutnya harus jelas. Bagian yang keenam selanjutnya adalah metode. Merupakan wadah yang menampung secara garis besar rancangan penelitian, proses kerja atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penilaian tersebut, bukan definisi-definisinya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan metode yaitu kesahihan hasil yang Anda peroleh ditentukan oleh materi dan pendekatan metode yang kita gunakan. Kemudian jelaskan secara rinci materi dan metode yang digunakan, sehingga orang lain hanya dengan membaca bisa mengulangi percobaan persis seperti yang kita lakukan. Kemudian, jelaskan prosedur analisis statistik yang digunakan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, dan validitas data. Bagian yang ketujuh, hasil dan pembahasan. Bagian hasil dan pembahasan dalam artikel ilmiah disajikan secara singkat, padat, dan jelas, serta dapat dibantu dengan tabel, gambar, diagram, grafik, dan sebagainya yang diberi penjelasan. Bagian ini memuat hasil analisis data, bukan data mentah ataupun analisis seragamnya, sedangkan prosesnya tidak perlu ditampilkan. Hal yang perlu diperhatikan, kalau hasil terpisah dari pembahasan, bagian hasil semata-mata hanya menyajikan hasil penelitian tanpa harus membahasnya. Dalam penyajian hasil, ungkapkan hasil secara jelas dan lugas. Kalimat panjang itu akan membingungkan pembaca. Untuk penyajian data yang sederhana, kita gunakan tabel, dan untuk data yang rumit dan banyak, kita gunakan grafik. Bagian artikel yang ke-8 adalah kesimpulan dan saran. Simpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat dari hasil dan pembahasan. Bukan hasil penelitian yang ditulis ulang, namun makna yang didapatkan dari hasil penelitian. Simpulan merupakan pembuktian singkat akan kebenaran hipotesis dan menjawab permasalahan-permasalahan penelitian yang telah ditentukan. Sedangkan saran adalah masukan-masukan yang berkaitan dengan penelitian untuk para peneliti selanjutnya. Bagian artikel yang ke-9 selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih pada suatu artikel ilmiah bisa jadi hal yang penting bagi seorang penulis. Ucapan terima kasih diberikan atau dituliskan penulis kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi terhadap penelitian yang telah dilakukan tersebut. Ucapan-ucapan tersebut umumnya ditujukan pada pihak yang mendanai penelitian, dosen pembimbing, dan rekan-rekan peneliti lainnya. Bagian artikel yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar rujukan atau referensi yang digunakan dalam artikel ilmiah tersebut. Bagian daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan acuan. Sumber berupa artikel jurnal harus ada nama jurnal, nomor volume dan nomor halaman,
serta sumber dari buku harus ada judul buku, nama kota penerbit, dan nama penerbit. Dan jangan sekali-kali sembarang mengambil acuan dari internet. Oke calon peneliti, selamat berkarya!